kalau teman-teman beli dari Sweet Sunday itu kelebihannya pertama. Bahan kita itu tidak 100% lokal, Mas. Kami 120% lokal. 120% lokal. Jadi dengan beli tempat kita, teman-teman turut mensejahterakan petani dan peternak yang ada tidak hanya di Jogja, namun di Indonesia. Yo, what's up yo, wadidaw, kacau juga Gusti. Jumpa lagi dengan saya, Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di Papi Bayu TV. Kali ini Yogyakarta untuk Indonesia bareng JNE. Dan kita disupport dua radio besar di Yogyakarta, Suara Gama FM dan juga Smart FM. Video kita pun akan ditayangkan ulang di TVRI Yogyakarta setiap hari Selasa jam 19.00 atau jam 7 malam. Ikut Papi Bayu yuk! Andromeda Sindoro. Makasih yang baik, Mas. Halo Pak Andro. Halo. Mas aja ya, Mas ya? Mas aja, Iya, masih masih muda kok. Siap. Oke, konco Papi Bayu, kita kali ini bareng sama Mas Andromeda Sindoro. Siap. Mas Andro ini adalah owner dari Sweet Sunday. Sweet Sunday es krim. Ice cream, susu, gelato, sama Dan yogurt. ya, Mantap. Masih umur berapa sih, Mas? Umurnya sekarang 33. 33. Iya. Usahanya udah kayak gini, coy. Pelan-pelan, Mas. Luar biasa, siap. Oke, Mas. Pertama perlu hadir dulu ya, Mas ya? Iya, oke, Monggo, baik. silakan. Halo, teman-teman Papi Bayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andromeda Sindoro. Saya adalah pemilik dari Sweet Sunday Es Krim dan Ademui Gelato Yogyakarta. Siap. Alamat sini, Mas. Mungkin, Mas. Oke, alamat kantor kita untuk tempat produksi kita itu ada di Jalan Lempong Sari, Blok C 18A, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya, itu kami ada persis di depannya Hotel Hyatt. Nah, jadi kalau ada yang bingung kan kadang, ini Lempong Sarinya Lempong Sari Jogja ya, karena di luar kota ada Lempong Sari juga. Oh, ada namanya. juga ya. Siap. Instagramnya nih, Mas. Ini penting sekarang. Oke, untuk Instagramnya nanti teman-teman bisa reach kita yang ada di @sweetsunday.id. Dan juga ada di Facebook kita Sweet Sunday Es Krim, YouTube kita Sweet Sunday Es Krim. Luar biasa lengkap. Masih muda, keren lah pokoknya. Siap. Oke, Mas. Sebelum memulai usaha ini ya, Mas. Siap. Kerjanya apa sih, Mas? Oke. Kebetulan saya memulai usaha ini waktu semester 4, Mas. Jadi saya mahasiswa angkatan 2006. Semester 4 itu saya melakukan proyek dosen sama dosen saya. Kami dulu asisten dosen. Nah, jadinya alhamdulillah dari semester 4 udah mulai. Jadi pas lulus ya alhamdulillah sudah berjalan usahanya. Jadi mulai kuliah sudah mulai usaha ini? Betul, pas semester 4. Jadi kami malah pengen nyicipin kerja, malah belum bisa nyicipin kerja. Iya, itu dia yang kita pengen, Mas. Pengen cepet-cepet jadi pengusaha. Siap. Oke, terus dapat keahlian, Mas, membuat ice cream. Oke. Ya kan, terus udah gitu juga. Ya macam-macam lah tadi ya, Mas ya. Itu dari mana, Mas? Siap. Memang dari bangku kuliah dulu kita belajar yang namanya dari mulai kandang ya, pemeliharaan sapi, kemudian bagaimana sapi ini beranak, sampai kita
memproduksi susunya, diolah jadi apa, sampai pemasaran kita belajar dari hulu ke hilir. Nah, kebetulan kami kenapa fokuskan di es krim itu karena tahun 2008 pada saat kami mulai pertama kali, itu kita punya PR untuk kita gimana caranya beli susu dari peternak tuh harganya harus bisa lebih baik daripada harga beli industri. Supaya peternak lebih sejahtera. Nah, akhirnya kita pikir dibuat apa ya? Akhirnya dibuat es krim lah. Yang nilai tambahnya tuh paling tinggi. Akhirnya kita buat es krim. Itulah kenapa kita buatnya es krim pertama kali. Mantap. Jadi sebenarnya dari kuliah tadi ya, sudah memikirkan gimana caranya meningkatkan harga susu. Betul dari ya? peternak. Betul, mantap. Oke. Nah, produknya Mas, tadi ya ada es krim, susu, terus ada gelato dengan yogurt. Betul. Oke, nah ini pertanyaan klasik mungkin. Siap. Ya, yang saya tanyakan ke semua UMKM-nya Mas ya. Kenapa harus beli produk Mas? Sedangkan di luar juga, apalagi Jogja, gelato banyak banget. Siap. Terus es krim juga banyak dan segala macam, apalagi merek-merek yang sudah besar-besar. Betul. Apa yang membedakan produk Mas dengan produk tersebut? Oke, baik. Jadi teman-teman Pak Bayu semuanya, kenapa harus beli di Sweet Sunday? Karena memang sebenarnya sih teman-teman bebas ya beli dari tempat lain juga oke. Tetapi kalau teman-teman beli dari Sweet Sunday itu kelebihannya pertama, bahan kita itu tidak 100% lokal, Mas. Kami 120% lokal. 120% lokal. Jadi dengan beli tempat kita, teman-teman turut mensejahterakan petani dan peternak yang ada tidak hanya di Jogja, namun di Indonesia. Kita punya peternak sapi perah dari Jogja, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat. Kita juga punya petani stroberi dari Kopeng, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur. Jadi semua yang dibeli di tempat kita itu teman-teman setengahnya mendapatkan produk berkualitas, setengahnya sodakoh juga nih, supaya artinya dunia dapat, akhirat dapat, gitu ya. Itu poin pertama baru. Poin kedua, karena bahan kita semuanya lokal dan natural di Indonesia, sehingga rasanya bener-bener fresh, bener-bener rasa susu dan rasa stroberi, coklat itu asli. Ya, dimana kalau beberapa penjual susu lainnya, mereka kadang pakai susunya tuh adalah skim milk yang impor, sehingga rasa susunya kurang terasa, dan juga nanti kesehatannya juga proteinnya dan nutriennya itu juga berbeda dengan yang punya kami, karena punya kami bener-bener fresh, begitu dihasilkan dari petani, peternak langsung kita proses. Kalau sana kan naik kapal dulu ya Mas. Benar. Siap. Dan ketiga, produk kami itu ada di Jogja, di Jakarta, di Pekalongan, dan di Bali. Sehingga kalau teman-teman punya hotel, restoran, kafe, catering, kafe gitu-gitu ya, atau usaha-usaha tertentu, ada kebutuhan es krim di rumah, semuanya teman-teman tinggal call, itu langsung kami antar hari itu juga. Beberapa komputer kami itu pada saat ditelepon hari ini diantar baru besok, atau yang satu lagi diantar order hari ini dikirimnya baru minggu depan. Di tempat yang ada distributor kami, pesan hari ini kirim hari ini. Jadi teman-teman yang punya kafe nggak akan lost order. Luar biasa. UMKM apa nih ya? Diamond itu. Bukan emas lagi, diamond. Siap. Kayak MLM nih. Siap. Oke Mas. Terus Mas, marketnya Mas, yang disasar siapa dan sudah dipasarkan kemana aja? Oke. Jadi sebenarnya fokus utama market kita tuh ada HoReCa, hotel, restoran, kafe, dan catering. Tetapi Mas Boy juga pasti tahu ya, pas pandemi ini, hotel, restoran, kafe, catering semua tuh menurun kondisinya. Sehingga mau nggak mau kita melakukan restrategi, sehingga kita merubah arah pemasaran kita ke beberapa, yaitu instansi maupun negeri maupun swasta. Kita juga untuk pengadaan beberapa pengobatan pandemi kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kita supply susunya ke sana-sana. Begitu juga kita ada produk-produk kita yogurt, susu yang besar. Itu baru kami produksi pas pandemi nih. Sebelumnya kami hanya kecil-kecil. Karena pada saat pandemi dari awal hingga sekarang itu kebutuhan akan susu itu meningkatnya drastis. Meskipun es krim menurun ya karena catering nggak ada gitu. Tapi susu itu meningkat, yogurt meningkat. Apalagi akhir-akhir ini kita tahu banyak orang rebutan susu ya. Baru saya mau ngomong. Susu itu ya kan. Berebutan sampai cakar-cakaran kemarin kan. Iya, makanya nih. Siap, untuk ningkatin imun juga kan ya. Betul. Siap. Oke Mas. Terus Mas, bahan baku tadi Mas sudah jelasin ada beberapa ya. Lokal semua pokoknya ya Mas ya. Nah, proses pembuatannya Mas, dari susu itu diterima sama Mas sampai jadi. Gimana Mas? Oke. Jadi semua susu kami itu pertama dari peternak dulu ya. Peternak kita itu merah susu dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Jam 4 sampai jam 6, oke. Setelah diperah itu langsung diantar ke tempat kami. Sampai di tempat kami itu kira-kira jam setengah 7 sampai jam 7. Nah,
begitu sudah sampai tempat kami, itu langsung kami cek kualitas. Kita di sini langsung uji total solidnya, lemaknya, proteinnya semua kita uji. Begitu sudah masuk kriteria kami, langsung kami catat dan kami terima. Langsung kami lakukan proses namanya pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah proses untuk ngerebus susu dengan suhunya 75 derajat selama 15 menit. Nah, jadi kuman yang berbahaya mati semua, hanya meninggalkan kuman-kuman yang memang baik untuk tubuh. Nah, kalau sudah nanti begitu sudah, kalau udah nanti kami langsung kemas secara aseptik ya. Jadi memang semua prosesnya higienis sekali di belakang. Kita kemas, kalau udah nanti langsung kita dinginkan. Nah, setelahnya baru bisa dipasarkan. Jadi ada itu tadi susu, kalau es krim juga sama, kami terima semua bahan. Susu, krim, gula, telur kami terima, kami campur. Kalau udah nanti kami dinginkan, baru besoknya kami kasih rasa kami baru kami cetak. Setelah dicetak, baru kita akan didinginkan secara cepat dengan proses namanya blast freezer. Luar biasa. Nah, jadi semua prosesnya benar-benar menjaga agar nutrien dan rasanya tetap terjaga fresh semuanya. Cepat ya, benar-benar. Tadi juga kita sudah lihat ke belakang ya, ngeri pabriknya ya. Ya, saya ini kan aku muridnya Mas Bayu juga ya. Enggak lah, saya yang berguru deh. Siap. Oke, Mas. Tadi kan Mas Andro bilang ya, kesulitannya mungkin saat ini sekarang itu karena apalagi Jogja hotel occupation-nya dari cuman 20% dari 100% karena rata-rata juga orang COVID ini takut. Nah, betul. Masalah terbesar Mas Andromeda ya dalam berwirausaha apalagi sih Mas? Oke. Di tempat kami, honestly permasalahan terbesarnya adalah di peralatan kita yang memang sebenarnya butuh ditingkatkan lagi. Alhamdulillah untuk strategi pemasaran kami terbiasa melakukan yang namanya restrategi. Jadi kita sudah terbiasa. Kemudian pengelolaan manajemen, alhamdulillah kami sudah menjalani proses-proses pahitnya dulu ya. Nah sekarang adalah memang kita beberapa peralatan di mana memang susu kita itu dan semua produk kita itu memang masih harus dilakukan pendinginan. Nah ke depan nih harapan kita tuh pengen kita bisa mengembangkan sampai kita punya alat UHT namanya. UHT. Kalau kita punya alat UHT atau ultra high temperature, maka kita bisa masukkan susu kita kemana-mana hanya dengan suhu ruang. Oh gitu. Nah, permasalahannya alat ini memang butuh harganya mahal, dan kedua memang butuh pasukan susu lebih besar. Untuk itulah kita dengan dinas koperasi dan beberapa dinas terkait di Jogja maupun di Indonesia ya, kita mencoba untuk membina beberapa peternak sapi perah supaya mereka bisa menambahkan kapasitas susunya agar dapat kami serap lebih banyak lagi ke depan. Siap. Keren Mas ini pokoknya. Oke Mas, tadi sudah menyinggung masalah dinas koperasi. Ya, di Jogja kan ada PLUT ya. PLUT Jogja itu di bawah dinas koperasi Jogja yang keren banget lah pokoknya. Saya bilang se-Indonesia paling top lah ya Mas ya. Nah dia punya juga program namanya Sibakul dan juga free ongkir se-Indonesia. Betul. Nah apa sih Mas manfaatnya program-program Diskop ini buat Mas Andromeda sendiri? Oh siap, oke. Jadi ini menarik banget Mas, dan buat teman-teman Pak Bayu semua harus tahu nih, terutama yang di Jogja ya, karena bisa manfaatin fasilitas ini. Dinas Koperasi itu punya program Sibakul tadi, di mana manfaatnya bagi kita adalah kita bisa ngirim produk tidak hanya di Jogja namun sampai ke luar kota itu dengan semuanya ongkosnya di cover oleh pemerintah. Jadi free ongkir. Betul. Tidak hanya pengiriman doang, tapi kami juga ada pelatihan, kemudian ada juga fasilitasi baik sertifikat ya keamanan pangan maupun juga sertifikat manajemen segala macam kita bisa dapat dan pelatihan-pelatihan. Sehingga memang Sibakul Jogja ini keren banget, terobosan paling revolusioner menurut saya untuk dinas koperasi. Dan ini menarik nih, sekarang program Sibakul ini sedang dilombakan di tingkat nasional. Nah, jadi teman-teman Papi Bayu, ayo semuanya cek untuk YouTube-nya Dinas Koperasi juga nih ya, karena ini manfaatnya bukan hanya untuk Sweet Sunday, tapi buat teman-teman semua juga akan sangat bermanfaat sekali. Apalagi kalau program ini jadi juara nomor 1 nasional. Siap, diperpanjang dan akhirnya akan bisa duplikasi di daerah-daerah lain juga, harapannya gitu. Jadi bermanfaat banget kita. Semua produk kami ini tersuplai tanpa kendala sama sekali. Karena dulu memang UKM-UKM kan banyak yang kendalanya, aduh Mas, aku harganya udah sekian. Kalau kena ongkir lagi jadi tambah mahal, jadi nggak kebeli. Betul. Padahal pandemi kan, nggak bisa jualan offline. Nah, maka ini sangat membantu sekali karena semua UKM di Jogja, termasuk Sweet Sunday, jadi bisa memasarkan produk tanpa ketambahan ongkir yang mahal. Sehingga kita malah bisa lebih meningkatkan pemasaran di masa pandemi ini. Siap.
50.000 ya. Iya, Adanya mau lumayan beli kan? 1 jadi beli 2, beli 3 gitu ya Mas. Diskop keren pokoknya. Oke Mas, mimpinya Mas, pengennya apa sih Mas ke depan sama Sweet Sunday ini Mas? Oke. Sweet Sunday punya cita-cita bahwa target kita di tahun 2030 ya, kita mau jadi perusahaan susu, pengolahan susu nomor 1 di Indonesia. Mantap. Dalam 2 hal. Amin. Dalam hal market share dan juga pemberdayaan. Siap. Artinya semakin besar Sweet Sunday, kita berharap semakin sejahtera juga petani dan peternak yang ada di Indonesia, sehingga harapannya ke depan dapat jadi inspirasi supaya Indonesia bisa swasembada pangan. Jadi nggak perlu impor lagi, karena selama ini petani peternak kita kan selalu tertekan harganya karena ada barang impor yang itu lebih murah biasanya ya. Nah, jadi kita berharap baik teman-teman semuanya, saya sebutnya pahlawan pangan dimanapun berada, yuk mulai pakai bahan-bahan lokal supaya petani-peternak kita bisa sejahtera juga dan Indonesia bisa lebih kaya lagi ke depan. Ngeri banget kalau ini sih. Bukan cuma itu, market share aja udah dipikirin ya Mas sampai itu. Betul. Wah, Belajar dari Mas Bayu nih guru saya, teman-teman. Ini UMKM jos pokoknya. Oke, terakhir Mas ya. Oke. Pesan-pesan Mas dari Mas Andro ya untuk konco Papi Bayu di rumah ya Mas ya, yang pengen mulai usaha, tapi kadang juga ada yang udah usaha tapi naik turun, stres dan segala macam, mungkin bisa ngasih motivasi biar tetap semangat. Monggo Mas Andro. Oke, siap. Konco Papi Bayu dimanapun berada, yang namanya usaha itu nggak mungkin naik terus, pasti ada naiknya ada turunnya. Jadi kalau teman-teman berpikir untuk takut memulai usaha karena nanti akan turun, berarti ya nggak usah mulai. Hanya orang-orang yang paling berani akan mulai. Dan ingat, pada saat kita cukup berani untuk memulai dan kita menikmati prosesnya, hasilnya tidak akan hasilnya tidak akan mengkhianati proses yang sudah kita lakukan. Jadi teman-teman menjalankan semua itu harus ikhlas dan semuanya lakukan dengan ingat bisnis itu adalah maraton, bukan sprint. Jadi nggak harus lari, bisnis tuh jalan aja. Pelan-pelan. Jalan aja ya. Karena kita tahu juga kan brand-brand besar zaman dulu tuh mereka mulai hanya dari satu warung sederhana sampai sekarang besar semuanya. Tentu dengan lebih dikenalnya brand teman-teman ke depan, baik dari semua customer ya, customer baik dari swasta, pemerintah, end user segala macam. Akhirnya brandingnya akan kebentuk, kredibilitasnya akan kebentuk. Pada saat itu akan banyak yang order produknya teman-teman, apapun produknya. Mantap Betul banget, sekali. luar biasa. Ini ilmu semua hari ini. Keren Mas, bener Mas. Coca-Cola juga cuma 3 ya setahun pertamanya, sampai akhirnya kemarin disingkirin sama Ronaldo. Iya. Oke. Mas, keren banget hari ini kita ngobrol-ngobrolnya. Siap. Semoga nanti saat kita besok ya 2030 yang Mas bilang tadi, kita ke Indomaret, Alfamart, udah bukan cuma 2 lagi, ada Siap. 1 lagi Sunday. Siap, Sweet amin. Sunday. Mohon Siap. doanya teman-teman semuanya ya. Siap. Oke, Konco Papi Bayu, kalau pengen lihat lagi orang-orang keren, masih muda, usahanya top, ilmunya juga nggak kaleng-kaleng bro. Siap. Ya jangan lupa ya Mas ya, pencet tombol subscribe di ujung Wah, sana. harus nih. Iya, Nih iya. harus dipencet ya. Terus bunyiin loncengnya di pojok. Kleng. Neng. Oke, ini program Yogyakarta untuk Indonesia bareng JNE, dan kita juga disupport sama 2 radio besar, Smart FM dan juga Suara Gama FM. Dan video ini juga akan ditampilkan ulang di TVRI Jogja setiap hari Selasa jam 19 atau jam 7 malam. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Jangan aku hits kalau belum ada di sini. Mantap, adios, salam olahraga. Terima kasih. Yeay. Thank you banget, Mas. Terima kasih banget.